Bab 841 Duo Iblis Palsu. Suara mendesing, suara mendesing. Lapisan ungu dan perak membawa Zhao Feng dan Nan Gongsheng melintasi jembatan, jalan setapak, dan jalur lain di kedalaman istana Xieyang. Kekuatan kemampuan spasial Nan Gongsheng saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Dia seperti ikan di air di lanskap kompleks ini. Zhao Feng merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Inten kuat yang sepertinya bisa menebas apapun yang dilewatinya muncul di lokasi di mana mereka baru saja bertarung beberapa saat yang lalu. Aura niat ini telah mencapai kesempurnaan. Emperor Inten, Nan Gongsheng melambat sedikit saat keterkejutan memenuhi wajahnya. Duo itu bertukar pandang, dan Zhao Feng segera menjadi tenang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari keajaiban tak tertandingi dari kekuatan bintang 4. Xuan Yuan Wen, dia juga membentuk Emperor Inten. Nan Gongsheng tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Xuan Yuan Wen hanya menempati peringkat ke-7 di peringkat Imperial Genius. Jika dia sudah begitu kuat, sulit membayangkan betapa menakutkannya tiga teratas itu. Tentu saja, jika semua jenius yang memasuki dimensi ilusi ilahi bisa pergi dengan selamat, peringkat Imperial Genius akan sedikit berubah. Bukan hanya maksud kaisar, dia sudah menjadi kaisar. Zhao Feng menghela napas. Ketika mereka berkumpul di kawah berbentuk naga, Zhao Feng memeriksa Xuan Yuan Wen dan menemukan bahwa auranya sangat dekat dengan kaisar, dan dengan sengaja menyembunyikannya. Void God Realm Emperor, Nan Gongsheng agak tidak bisa menerimanya. Seorang kaisar berusia 20 tahunan tidak terbayangkan di Laut Chang. Bahkan kaisar langit bermata kiri di puncaknya hanya mencapai tahap tengah alam dewa kekosongan. Dia telah membentuk puncak maksud kaisar, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah menjadi kaisar yang sebenarnya. Mundur di bawah arahanku, kata Zhao Feng dengan nada yang dalam. Dia bisa merasakan aura kuat mendekati dan melacak mereka. Zhao Feng tidak ingin bertarung dengan kaisar sekarang. Tidak ada yang mau jika mereka tidak bisa mendapatkan apapun darinya, dan Zhao Feng masih perlu mencari tahu mengapa begitu banyak kekuatan membenci mereka dan ingin membunuh mereka. Siapa yang berpura-pura menjadi kita? Cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng. Ini adalah pertama kalinya kemarahan muncul di wajahnya sejak dia memasuki dimensi ilusi ilahi. Keluarga Jiang dan istana Grand Duke Qi tampaknya tidak berakting. Suara mendesing, suara mendesing. Kecepatan cahaya ungu dan perak mencapai level lain. Bam, bam, suara mendesing. Dalam perjalanan, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisik dan teknik soldao untuk membersihkan sisa aura mereka. Zhao Feng tahu sedikit tentang pelacakan karena pengejaran kematian. Dia terus-menerus dikejar, dan kemudian dia yang mengejar orang lain. Tidak hanya dia menghilangkan aura mereka, dia bahkan menciptakan beberapa aura palsu. Tentang waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, aura kaisar yang kuat dari belakang telah menghilang. Nan Gongsheng menghela nafas. Rekannya memang layak menjadi kaisar langit bermata kiri yang mengejutkan Lautan Chang. Mereka mampu membuang Xuan Yuan Wen dengan mudah. Situasi saat ini sangat buruk bagi kami. Hampir semua kekuatan yang telah memasuki istana Xie yang sekarang adalah musuh kita. Ekspresi Zhao Feng serius dan tidak menunjukkan tanda-tanda sombong. Berpikir tentang itu, kulit kepala Nan Gongsheng kesemutan. Setiap kekuatan bintang 3 dan 4 di istana Xie yang melawan mereka. Siapa yang berani berpura-pura menjadi kita? Manfaat apa yang mereka dapatkan saat kita semua masih terancam oleh naga ular hitam? Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi berpikir. Zhao Feng pertama kali memikirkan Jiu Wuji dari Nine Darkness Palace, tetapi permusuhan di antara mereka hanya tentang wajah dan beberapa harta. Itu belum mencapai tahap di mana satu pihak harus mati. Bagaimanapun, naga ular penghancuran hitam adalah musuh sejati mereka. Menurut logika, seharusnya tidak ada yang punya motif untuk melakukan ini. Mata Zhao Feng berbinar. Nan Gongsheng mengangguk. Bahkan ahli non-manusia tidak memiliki motif untuk melakukan ini karena konflik internal tidak ada gunanya bagi siapapun saat ini. Hanya dengan bekerja sama, setiap orang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan naga ular penghancuran hitam. Aku mungkin tahu jawabannya. Zhao Feng tidak berbicara karena komunikasi apapun akan dirasakan oleh naga ular penghancuran hitam, tetapi tatapannya memberitahu Nan Gongsheng beberapa informasi. Nan Gongsheng mulai berpikir. Suara mendesing, suara mendesing. Duo itu mendarat di dekat jembatan, dan ada danau hijau di bawah tempat ikan bermain-main.
Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan dari sebuah gedung tidak jauh. Saya tidak percaya Saudara Feng akan melakukan ini. Suara dingin seorang wanita terdengar dari grup. Suaranya sangat tegas. Zhao Yufei, kami semua melihatnya. Duo iblis berambut ungu menyergap kami dari belakang dan melumpuhkan dua murid keluarga Duanmu. Salah satunya adalah saudara laki-laki saya. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan marah. Kekuatan luar biasa bersinar dari tubuhnya saat emosinya mendidih. Dia sepertinya baru saja menjadi raja belum lama ini. Yufei, Duanmu Yu, tidak peduli apa yang terjadi, kita tidak akan bertarung di antara kita sendiri, kata sesepuh berjubah hijau. Kelompok ini berasal dari keluarga Duanmu, salah satu dari 8 keluarga besar. Dibandingkan dengan sebelum mereka memasuki dimensi ilusi ilahi, keluarga Duanmu memiliki satu raja lagi. Tetapi orang dengan aura terkuat tetaplah Zhao Yufei yang seperti dewi. Auranya dekat dengan raja tingkat puncak. Di bawah jembatan, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak berpikir bahwa duo iblis berambut ungu palsu bahkan akan menyergap keluarga Duanmu. Dengan sekejap, Zhao Feng muncul di depan kelompok dari keluarga Duanmu dengan rambut ungu liar tertiup angin. Zhao Feng, ekspresi Nan Gongseng berubah sedikit. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan mengungkapkan dirinya, tetapi dia dengan cepat mengikuti dari belakang. Seseorang harus tahu bahwa keluarga Duanmu memiliki 3 raja, dan kekuatan Zhao Yufei tidak dapat diukur. Selanjutnya, semua kekuatan dapat berkomunikasi satu sama lain di kedalaman istana Xieyang. Duo iblis berambut ungu, mereka dari keluarga Duanmu dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Keduanya terlalu sombong, tidak hanya mereka baru saja menyergap mereka belum lama ini, mereka sekarang muncul tepat di depan mereka. Pikiran pertama tetua berjubah hijau itu adalah menghentikan keduanya dan meminta bantuan Sky Suspension Palace, para kekaisaran, dan pasukan lainnya. Yufei, Zhao Feng perlahan mengirimkan telapak tangan ke arah kelompok dari keluarga Duanmu. Tubuh semua orang dari keluarga Duanmu bergetar, dan kesadaran mereka menjadi kacau. Semuanya mulai kabur saat mereka tiba di kota ilusi yang berkabut. Kebanyakan orang tidak dapat mengontrol tubuh mereka dengan baik, dan indera mereka kacau. Bahkan raja yang lebih tua seperti sesepuh berjubah hijau hampir tidak bisa membentuk penghalang pertahanan, tapi pesan yang dia coba kirimkan melalui dimensi jiwa seperti batu yang tenggelam ke laut. Hanya dengan satu telapak tangan, semua orang dari keluarga Duanmu jatuh ke domain labirin ilusi Zhao Feng. Metode yang luar biasa. Nan Gongseng tidak bisa tidak mengaguminya. Hanya Zhao Yufei yang tidak terpengaruh oleh domain labirin ilusi. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat para elit keluarga Duanmu yang berjalan berputar-putar. Kamu adalah saudara Feng yang sebenarnya? Zhao Yufei berkata dengan percaya diri saat kegembiraan muncul di wajahnya. Pemuda berambut ungu di depannya mengangkat satu tangan ke udara saat dia menggunakan ilusion Maze Domain untuk menyelimuti semua orang dari keluarga Duanmu. Yufei, duo iblis berambut ungu palsu juga menyergap keluarga Duanmu? Zhao Feng bertanya. Mereka terlihat persis sama dengan kalian berdua, Zhao Yufei mengangguk dan berkata. Saat dia mendengar kata palsu, dia menghela napas. Bisakah kamu membuat ulang apa yang terjadi? Zhao Feng berhenti. Ketika seseorang mencapai alam dewa kekosongan, jiwa mereka akan menjadi sangat kuat, dan mereka akan dapat menciptakan sesuatu dari ingatan mereka. Zhao Yufei melambaikan tangannya, dan layar ungu muncul di udara. Gambar muncul di layar ungu. Pada awalnya, keluarga Duanmu berperang melawan gelombang tanaman merambat, dan ada beberapa buah di tanaman merambat tersebut. Tanaman merambat ini sangat merepotkan, dan Zhao Yufei adalah kekuatan utama untuk melawannya. Namun, saat mereka hendak mengambil buahnya, dengan kilatan warna ungu dan perak, dua sosok berambut ungu melompat keluar. Bagaimana mungkin? Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongseng berubah secara dramatis. Dua orang dalam gambar itu sama persis dengan Zhao Feng dan Nan Gongseng. Mereka sangat cepat, dan sosok serta skill mereka mirip dengan duo iblis berambut ungu. Duo itu kemudian menyergap mereka dan mencuri buah-buahan yang berharga, dan mereka berhasil karena Zhao Yufei harus berurusan dengan tanaman merambat. Kakak Feng, Zhao Yufei mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang menyakitkan saat dia melihat duo iblis berambut ungu terbang menjauh. Suara mendesing, lapisan cahaya ungu dan perak menutupi dua sosok berambut ungu saat mereka bergabung keluar angkasa dan menghilang.
Sangat cepat. Bisakah salah satu dari mereka berspesialisasi dalam teknik spasial juga? Nan Gongseng kaget. Orang tidak bisa membedakan duo iblis berambut ungu asli dari yang palsu hanya dari gambar, terutama mengingat bagaimana mereka berhasil memudar keluar angkasa. Sulit dipercaya, Zhao Feng bergumam. Ada banyak orang unik dan spesial di antara para jenius yang memasuki dimensi ilusi ilahi. Mereka mampu menganalisis 3 kekuatan yang dimiliki duo palsu tersebut. 1. Kemampuan menyalin yang kuat. Kedua, teknik spasial mirip dengan Nan Gongseng. Ketiga, teknik rahasia yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan lingkungan mereka, yang mungkin berhubungan dengan kemampuan pertama atau kedua. Yufei, apakah kamu melihat poin yang mencurigakan? Zhao Yufei berpikir sejenak sebelum menjawab, berdasarkan apa yang terjadi pada kekuatan lain, duo palsu itu hanya muncul pada saat kritis sebelum mencuri dari mereka. Saat kritis, Zhao Feng dan Nan Gongseng saling memandang dan merasa tidak percaya. Ketika mereka telah mencuri dari orang lain sebelumnya, sangat sulit untuk menangkap waktu yang tepat setiap saat. Saya mengerti, jawaban di hati Zhao Feng menjadi lebih jelas, dan itu hanya menunggu untuk meledak. Tepat pada saat ini, kelompok lain mulai terlihat. Yufei, kita akan bertemu nanti. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan gerakan tangannya. Celepuk, celepuk, banyak elit keluarga Duanmu berlutut di tanah atau menjadi tidak stabil. Suara mendesing. Baru pada saat itulah Penatua berbaju hijau dan teman-temannya meninggalkan domain labirin ilusi. Kemana perginya duo iblis berambut ungu? Semua orang menghela napas, tetapi mereka bingung. Hanya orang tua berbaju hijau dan pria berkulit hitam yang memiliki ekspresi terkejut. Mereka melihat sekilas garis ungu dan perak bergabung ke dalam bangunan Istana Xieyang. Di luar Istana Xieyang, tubuh berskala hitam raksasa naga ular penghancuran hitam berputar-putar di udara. Itu kadang-kadang menghancurkan cakarnya ke arah arai terlarang dewa dan menyebabkan ratusan dan ribuan berkas cahaya berwarna ungu dan darah untuk ditembakkan. Zzzz, permainan baru saja dimulai, dan bidak catur saya sudah mulai dimainkan. Naga ular penghancuran hitam memiliki ekspresi yang lucu. Ia bisa merasakan dan mengendalikan situasi dan pergerakan semua orang di dalam Istana Xieyang melalui tanda kehancuran. Itu seperti orang luar yang menonton pertempuran di dalam sangkar. Pada saat yang sama, di sudut tertentu Istana Xieyang, 2 sosok berambut ungu bersembunyi di sebatang pohon besar di halaman. Target penyergapan berikutnya adalah Sky Sword Pavilion. The Little Sword Saint of Sky Sword Pavilion tidak sederhana. Kami harus lebih berhati-hati kali ini. Petik 2. Penampilan kedua sosok berambut ungu ini sama persis dengan Zhao Feng dan Nan Gongseng. Suara dingin yang sepertinya menatap ke bawah pada setiap makhluk hidup terdengar di telinga duo, hati-hati. Duo iblis berambut ungu sejati mungkin sudah menebak identitasmu. Petik 2. Dimengerti, Tuan Naga Ular Hitam. Kedua sosok berambut ungu itu memiliki ekspresi hormat. Pada saat ini, sekelompok dari Sky Sword Pavilion masuk ke sebuah bangunan logam bersisi 6. Bangunan 6 sisi itu terbuat dari bahan metalik merah tua yang mengeluarkan aura panas membara bahkan sebelum mereka mendekat. Membangun kemurnian. Seorang pria berkumis putih dari Sky Sword Pavilion membaca 3 kata di gedung dengan mata berkilauan. Mendengar kata-kata itu, hati beberapa orang jenius bergetar. Aku bisa merasakan pemanggilan pedang ilahi. Little Sword Saint tampaknya telah memasuki keadaan mistik pedang Dao. Kumis putih dan rambut putihnya tiba-tiba tertiup angin saat gelombang Divine Sword Intent keluar dari matanya. Siapa di sana? Little Sword Saint langsung berbalik, dan seberkas cahaya pedang 5 warna yang menyilaukan menembus ke arah 3 besar di belakangnya. Serangan ini berjalan melalui dimensi energi fisik dan mental. Serangan pedang yang mengerikan. Hati 2 sosok berambut ungu di pohon itu bergetar. Pada saat itu, ekspresi tajam dari Little Sword Saint tampak membesar, dan sinar pedang yang menutupi langit membuat keduanya panik. Kedua sosok berambut ungu itu mengerang saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan perak dan melesat ke taman di kejauhan. Senior Sword Saint, keduanya tampaknya adalah duo iblis berambut ungu, seorang pemuda berkulit hitam yang sepertinya baru saja menerobos berkata dengan hormat. Kekuatan Sword Dao yang dilepaskan oleh Little Sword Saint barusan menakutkan, dan Sword Intentnya dapat melakukan perjalanan melalui dimensi energi fisik dan mental. HMPH, mereka hanyalah 2 anak nakal non-manusia. Saya tidak ingin membuang energi saya untuk mereka.
Little Sword Saint mencibir dengan dingin dan memimpin kelompok dari Sky Sword Pavilion menuju gedung logam 6 sisi yang dikenal sebagai Building of Refinement. Ada pintu hitam metalik di bagian depan dan belakang gedung bersisi 6. Building of Refinement ini pasti berisi senjata yang tak tertandingi. Jika kita mendapatkannya, kita mungkin bisa bertarung melawan naga ular hitam, kata Little Sword Saint dengan nada yang dalam, dan para elit Pavilion Pedang Langit mulai memeriksa tempat itu. Beberapa saat kemudian, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok lain mendarat di depan Building of Refinement, dan kekuatan mereka lebih kuat dari Sky Sword Pavilion. Kaisar Gan yang agung, cahaya pedang tampak melintas di mata kultivator pedang wanita dingin dari Sky Sword Pavilion. Memang, sosok Pangeran ke-8, Pangeran ke-9, Pangeran ke-13, dan teman-temannya mulai terlihat. Pedang Kaisar Suci, saya merasakan sword inten yang kuat di sini. Alis Pangeran ke-13 terangkat saat dia memeriksa bangunan logam bersisi 6. Tikus koneksi spiritual di bahu Luo Zun mengeluarkan suara bersemangat. Sepertinya gedung pemurnian ini pasti berisi harta penting pedang Dao, pikir Pangeran ke-8. Kekaisaran Gan Agung juga mulai memeriksa bangunan pemurnian, dan seorang master pandai besi kekaisaran menemukan bahwa ada cacat dalam arai terlarang dewa di sekitarnya. Memang, jika arai terlarang dewa selesai, kita tidak akan bisa merasakan aura harta karun di dalamnya. Master pandai besi memiliki senyum di wajahnya. Di sudut taman yang jauh, orang tua itu menakutkan. Dua sosok berambut ungu saling memandang saat kesungguhan memenuhi wajah mereka. Dengan sekejap, dua sosok berambut ungu itu berubah menjadi dua laki-laki bukan manusia. Salah satunya bersisik biru dan bertanduk biru, mirip dengan ras naga ular. Laki-laki non-manusia lainnya memiliki sepasang tanduk kuning tanah dan sepasang mata hijau manik-manik. Dia terdiri dari otot hijau. Orang tua itu kemungkinan besar adalah yang terkuat dan paling menakutkan dari semua orang yang masuk dari dunia luar, kata Blue Serpent King dengan nada waspada. Dia menakutkan. Laki-laki bukan manusia bermata hijau manik-manik belum pulih sepenuhnya. Bahkan Kaisar Realem Dewa Void mungkin bukan tandingannya. Bahkan kemampuan garis keturunan 1000 perubahan naga saya tidak lepas dari matanya. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Little Sword Saint memiliki kelemahan juga. Dia dulunya adalah kaisar puncak yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Tetapi sekarang dia mencapai akhir umurnya, kekuatan hidup dan jiwanya layu, dan budidayanya telah turun. Setiap gerakan yang kuat akan menghabiskan tenaga hidup dan kekuatan jiwanya, kata Wei Jing. Wei Jing telah mendengar cerita tentang pedang suci kecil berkumis putih. Itu benar-benar keajaiban. Ketika Little Sword Saint baru saja mulai berkultivasi, bakatnya sangat normal, dan bahkan bisa dianggap sampah. Namun, pemahamannya tentang pedang Dao mencapai tahap yang menakutkan, dan dia berhasil menjadi kaisar setelah bertahun-tahun berusaha. Namun, setelah pertempuran besar di mana dia akhirnya membunuh Dewa Suci Alam Cahaya Mistik, kekuatan hidup dan jiwa Little Sword Saint mulai layu. Little Sword Saint mengandalkan Sword Dao Inten yang kuat dan berbagai harta untuk memperlambat laju kekuatan hidup dan jiwanya yang layu, tetapi jika dia tidak dapat menemukan harta yang menentang surga dalam dimensi ilusi ilahi, Little Sword Saint tidak akan bisa hidup lebih dari 3 tahun. The Building of Refinement mungkin berisi senjata atau harta divine yang lumayan. Kalian berdua tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Suara naga ular hitam tiba-tiba terdengar di benak mereka. Senjata atau harta ilahi. Wei Jing dan Green Beady Eyes saling memandang dan merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Naga ular penghancuran hitam memiliki standar yang agak tinggi, jadi tidak buruk pasti bukan sesuatu yang sederhana. Saran naga ular hitam membuat keduanya, yang akan pergi, tetap tinggal. Kita akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ketika ada lebih banyak orang. Selama Little Sword Saint tidak menggunakan inten pedangnya melawan kita, maka tidak ada yang bisa melihat melalui kita. Petik 2. Green Beady Eyes menganggukkan kepalanya. Dengan bantuan naga ular penghancuran hitam, kedua non-manusia itu seperti ikan di air di dalam istana Xieyang. Namun, tepat saat keduanya membuat rencana, sebuah adegan mengejutkan muncul. Mata Beady hijau mengangkat matanya dan melihat ke langit. Pada saat yang sama, anggota dari Sky Sword Pavilion dan para kaisar di depan gedung logam bersisi 6 semuanya melihat ke atas seolah-olah mereka telah merasakan sesuatu. Mata langit ungu transparan muncul di langit dan menatap dingin seolah-olah itu adalah Dao surgawi itu sendiri.
Hati Little Sword Saint bergetar saat dia melihat ke Eye of Heaven. Dia tidak bisa melihat melalui Eye of Heaven bahkan dengan Sword Intent miliknya. Mata itu, Pangeran ke-8 merasa bahwa mata ini tidak asing. Tikus koneksi spiritual di bahu Luo Zun mulai gemetar ketakutan saat Eye of Heaven menatap ke bawah. Di depan gedung 6 sisi, semua jenius dan elit diam. The Eye of Heaven menatap ke bawah dengan tekanan energi mental yang tak terbantahkan. Bahkan Little Sword Saint merasa tertekan. Di taman yang jauh, eksistensi macam apa itu? Wei Jing dan mata manik-manik hijau merasakan dingin dan tekanan dari mata surga, dan rambut mereka berdiri tegak. Seolah-olah mata surga sedang menatap mereka. Sebuah cahaya multiwarna melintas di sekitar mata manik-manik hijau. Detik berikutnya, mata manik-manik hijau dan Wei Jing menghilang. Beberapa napas kemudian, keduanya berpura-pura menjadi dua pohon kecil yang bersembunyi di taman. HMPH, suara dingin terdengar di samping telinga mereka bersamaan dengan ledakan energi mental. Keringat dingin muncul di dahi Wei Jing dan mata manik hijau. Beruntung bagi mereka, Eye of Heaven hanya berhenti beberapa saat, seolah hanya melihat ke bawah dari atas. Lord Black Serpent Dragon, mata itu apa? Green Beady Eyes tidak bisa membantu tetapi bertanya saat rambutnya berdiri. Meskipun Eye of Heaven tampak seperti tidak memiliki kemampuan menyerang, itu memberi keduanya perasaan berbahaya. Semut, kamu sedang mendekati kematian? Raungan marah naga ular penghancuran hitam terdengar di samping telinga mereka. Wei Jing dan mata manik-manik hijau merasakan darah mereka bergetar. Di tempat lain di Istana Xie Yang, di sebelah Arai terlarang dewa, Eye of Heaven berwarna ungu transparan menghadapi Black Destruction Serpent Dragon, hanya dipisahkan oleh God Forbidden Arai. Lonjakan energi mental, paku ungu ditembakkan dari Eye of Heaven dan menusuk ke dalam jiwa naga ular hitam. Naga ular penghancuran hitam tidak terluka, tapi menjadi sangat marah. Seekor semut yang sangat kecil berani menyerang makhluk agung dari ras naga penghancuran? Naga ular penghancuran hitam menghancurkan cakarnya ke depan, tapi itu diblokir oleh Arai terlarang dewa. Arai terlarang Tuhan sangat unik, serangan dari luar akan diblokir, tetapi serangan dari dalam tidak akan terpengaruh. Void Space Eye Slash, pedang sepanjang 2 yard dengan aura abadi dan abadi dari God Tribulation Lightning mengiris kepala Black Serpent Dragon. Tanda samar yang mengeluarkan darah muncul di kulit kepala Black Destruction Serpent Dragon, tapi itu langsung sembuh. Naga ular hitam membenturkan tubuhnya yang besar melawan Arai terlarang dewa, dan raungannya mengingatkan semua jenius dan elit dengan tanda kehancuran di dalam Istana Xie Yang. Karena hubungan antara Wei Jing dan mata manik hijau sangat erat dengan naga ular hitam, darah mereka bergolak dan berbalik, dan mereka hampir mengeluarkan darah. Eye of Heaven hanya tinggal di dalam Istana Xie Yang selama beberapa napas dan melepaskan beberapa serangan sebelum dengan cepat menghilang. Seperti yang diharapkan, tubuh naga penghancur. Di dalam gudang bawah tanah di kedalaman Istana Xie Yang, Zhao Feng perlahan membuka matanya. Apa yang baru saja terjadi? Nan Gongsheng mendengar raungan naga ular hitam dari tanda kehancuran di tubuhnya, serta sensasi terbakar. Dia tidak tahu bahwa Zhao Feng baru saja menggunakan Eye of Heaven untuk menatap dan seluruh Istana Xie Yang dan menyerang naga ular hitam untuk menguji kemampuannya. Bab 843 mengatasi tanda. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menggunakan Eye of Heaven dalam beberapa tahun. Alasan dia melakukannya sekarang bukanlah untuk memamerkan kekuatannya kepada kekuatan lain atau menantang naga ular penghancur hitam yang tak tertandingi. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu untuk mengawasi situasi seluruh Istana Xie Yang. Munculnya duo iblis berambut ungu palsu membuat kekuatan lain menghindarinya, dan naga ular hitam di luar Istana Xie yang diam-diam mengendalikan orang-orang membuat Zhao Feng merasa seperti dia kehilangan kendali atas situasi. Mereka semua memiliki musuh tepat di depan mereka, tetapi keberuntungan ada di samping bahaya. Dia tidak ingin kehilangan kendali sekarang. Dengan Eye of Heaven, Zhao Feng dapat mengawasi seluruh Istana Xie Yang dan mengendalikan arus yang berubah. Seperti yang dia duga, duo iblis rambut ungu palsu dikendalikan oleh naga ular penghancur hitam. Jika mereka tidak memiliki petunjuk yang diberikan oleh Black Destruction Serpent Dragon, bagaimana duo iblis berambut ungu palsu dapat muncul pada saat kritis dan berhasil melarikan diri setiap saat? Selain mata surga Zhao Feng, hanya naga ular hitam yang memiliki kemampuan seperti itu. Naga ular hitam dapat memantau situasi di dalam Istana Xie Yang melalui tanda kehancuran di tubuh semua orang.
Perbedaan dari Zhao Feng adalah bahwa naga ular hitam tidak dapat bergabung secara pribadi saat ini, jadi dibutuhkan Raja Ular Biru dan Mata Manik Hijau untuk melakukan penawarannya. Roar gelombang-gelombang wubam. Ledakan. Serangan marah naga penghancur hitam di luar istana Xie yang meningkat frekuensinya. Naga ular penghancuran hitam seharusnya dapat menyerang setelah lebih dari 20 hari. Mata Zhao Feng berbinar. Naga ular hitam mungkin ingin orang luar ini bertindak sebagai garis depan. Bagaimanapun, itu masih sangat waspada terhadap Dewa Kuno Xieyang, dan Istana Xie yang mungkin masih memiliki banyak bahaya tersembunyi. Apa yang baru saja terjadi? Di ruang bawah tanah, Nan Gongseng memandang Zhao Feng. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Zhao Feng memiliki ekspresi percaya diri, seolah-olah dia bisa mengendalikan seluruh situasi istana. Tidak sulit bagi Nan Gongseng untuk menebak bahwa yang terjadi barusan terkait dengan Zhao Feng. Kita harus menyingkirkan beberapa masalah kecil sebelum bertindak. Zhao Feng tersenyum dan berkata, "Maksudmu, tanda kehancuran?" Nan Gongseng segera mengerti. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan duduk. Zhao Feng dan Nan Gongseng mulai mencoba untuk menyingkirkan tanda kehancuran. Ini hanyalah versi sederhana dari Mark of Destruction yang sebenarnya, dan itu hanya berisi gumpalan aura dari garis keturunan Destruction Dragon. Nan Gongseng, coba gunakan kemampuan spasial Anda dan kristal dewa jahat untuk melahapnya. Zhao Feng berkata saat dia mencoba menyelesaikan tanda kehancuran. Mark of Destruction berisi hukum Destruction yang kuat, tapi untungnya, Zhao Feng tahu sedikit tentang mereka yang mengolah Destruction Wind Lightning di kehidupan sebelumnya. Hukum kehancuran dari ras naga penghancuran berkaitan dengan asal-usul dunia itu sendiri. Zhao Feng mengedarkan Water of Wind Lightning-nya dan mengeluarkan teratai langit air hijau, yang memiliki kemampuan pemurnian. Di kedalaman tubuhnya, gumpalan aura hitam merah telah bergabung ke dalam daging dan tulangnya, dan itu bahkan mengikis jiwanya. Zhao Feng mencoba memindahkan aura hitam merah, tetapi tidak ada yang terjadi. Di luar istana Xieyang, bocah bodoh. Meskipun itu hanya versi sederhana dari tanda kehancuran, siapapun yang lebih lemah dari demigod tidak dapat melakukan apapun untuk menyingkirkannya. Naga ular hitam menghentikan serangannya sejenak saat ejekan muncul di wajahnya. Namun, ekspresinya berubah secara dramatis saat berikutnya. Bagaimana mungkin? Naga ular penghancuran hitam tiba-tiba merasakan salah satu tandanya menjadi lebih lemah, tanda dari salah satu duo iblis berambut ungu, Zhao Feng. Beberapa ratus gumpalan dewa kesengsaraan petir di laut jiwa ungu Zhao Feng mulai bersinar dan memancarkan kekuatan yang bisa menakuti dewa dan hantu. Air petir angin bergabung menjadi petir kesengsaraan dewa dan mulai membersihkan dan memurnikan aura hitam merah. Untungnya, saya telah memulihkan sebagian dari maksud kaisar saya. Zhao Feng sekarang bisa mengendalikan sebagian dari petir kesengsaraan dewa di tubuhnya, dan dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia menggunakannya seperti bagaimana ikan berenang di lautan. Petir bisa dengan mudah bergabung ke dalam daging, tubuh, dan bahkan garis keturunannya, jadi relatif mudah untuk membersihkannya. Namun, kekuatan tanda kehancuran berkaitan dengan hukum penghancuran yang paling orisinal, jadi bahkan petir kesengsaraan dewa tidak dapat sepenuhnya mendapatkan keuntungan. Keuntungan utama Zhao Feng adalah bahwa ini adalah tubuhnya sementara tanda kehancuran tidak akan memiliki bala bantuan. 1 jam kemudian, Zhao Feng berhasil memaksa Mark of Destruction ke sudut, dan dia menggunakan Water of Wind Lightning, yang menggabungkan God Tribulation Lightning ke dalamnya, untuk menyegelnya dan perlahan menggilingnya. Pada titik ini, dia sekarang juga dapat membantu Nan Gongseng menangani tanda kehancurannya. Karena Nan Gongseng sangat berbakat dalam hukum spasial dan memiliki kekuatan kristal dewa jahat juga, dia benar-benar dapat mengancam tanda kehancuran sampai tingkat tertentu. Namun, dia tidak memiliki mata spiritual dewa, jadi dia tidak bisa dengan jelas merasakan di mana tanda kehancuran di tubuhnya. Salah satu tangan Zhao Feng mendarat di bahu Nan Gongseng, dan indranya langsung berubah. Dia sekarang bisa merasakan aura Mark of Destruction dengan sangat jelas. Jenis inspeksi, Nan Gongseng tertegun. Zhao Feng telah berbagi indera mata spiritual Tuhannya dengan Nan Gongseng. Indera kabur Nan Gongseng terhadap tanda kehancuran langsung menjadi ratusan kali lebih jelas. Dia segera mengedarkan lapisan cahaya ungu dan perak jahat yang dengan cepat menyelimuti aura hitam merah dan mulai melahapnya. Kristal dewa jahat di tubuh Nan Gongseng melepaskan cahaya ungu jahat, dan aura kuat yang memancar darinya bahkan membuat Zhao Feng sulit bernapas. Seperti yang diharapkan dari kristal dewa sejati, pikir Zhao Feng.
Sebagian besar kristal dewa yang muncul di dunia adalah kristal dewa di bawah standar, seperti yang digunakan untuk mengoperasikan arai teleportasi zona spiritual. Konon, kristal dewa di bawah standar sudah berisi kekuatan yang hampir tak terbatas. Kereta api Zhao Feng memiliki kristal dewa di bawah standar, yang memasoknya dengan energi yang hampir tak terbatas. Di sisi lain, Nan Gongsheng mendapatkan kristal dewa jahat, yang bahkan lebih unik. Setidaknya itu adalah kristal dewa sejati, dan tampaknya itu terbentuk dari kekuatan dewa-dewa jahat. Nan Gongsheng berhasil mencegah aura tanda kehancuran merembes keluar dan mulai menggilingnya perlahan. Namun, baik Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak dapat menghilangkan tanda mereka dalam waktu singkat. Saya butuh sekitar 1 hari sementara Nan Gongsheng membutuhkan 2, Zhao Feng memperkirakan. Sementara dia menyelesaikan tanda kehancuran, Zhao Feng juga memperhatikan apa yang terjadi di dalam istana Xieyang. Di depan gedung kemurnian logam 6 sisi, kekuatan yang dipimpin oleh Kekaisaran dan Paviliun Pedang Langit mencoba menerobos arai terlarang dewa. Semua tempat di mana mereka bertemu keberuntungan sebelumnya bahkan tidak memiliki arai terlarang dewa di sekitar mereka karena mereka semua hanya barang umum. Namun, Building of Refinement berbeda karena memiliki arai terlarang dewa yang melindunginya. Semuanya santai. Arai terlarang dewa di dalam istana tidak memiliki banyak kemampuan serangan balik karena itu terutama di sini untuk melindungi bangunan itu sendiri, kata seorang master susunan kekaisaran. Selain kekaisaran dan paviliun pedang langit, ada juga keluarga Duanmu, keluarga Chao, istana Grand Duke Yuan, dan berbagai kekuatan lainnya berkumpul di depan gedung pemurnian. Semua kelompok ini memiliki setidaknya 1 raja alam dewa kekosongan. Sebagian besar jenius dan elit yang telah memasuki istana Xie yang memiliki kekayaan yang kurang lebih. Sampai saat ini, setiap anggota memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Raja Semu atau Raja Sejati, jadi mereka tidak bisa diremehkan. Saya pikir kita harus menggunakan arai untuk menerobos arai. Kita bisa membangun sebuah arai yang bertindak berlawanan dengan arai ini dan menggunakannya untuk memperlebar kekurangannya. Master arai itu tersenyum dan berkata, semua pasukan mengirimkan master arai mereka untuk membuat arai di depan Building of Refinement. Setengah hari kemudian, arai yang kompleks dan padat berhasil dibangun di depan Building of Refinement. Weng gelombang bo gelombang bo gelombang. Pusaran air merah gelap bersinar di sekitar gedung kehalusan, dan semua ahli di dekatnya merasakan sensasi terbakar. Mulut mereka menjadi kering, dan mereka seperti semut yang berlarian di atas wajan panas. Jika Void God Realm Kings tinggal di sini terlalu lama, mereka mungkin akan terpanggang. Untungnya, cacat di depan Building of Refinement meluas, dan kelompok-kelompok itu bergiliran untuk mempertahankan susunannya. Kami bahkan tidak membutuhkan 1 hari penuh untuk memasuki Building of Refinement. Jika saya benar, tempat ini seharusnya menjadi tempat senjata dan harta karun diperbaiki di istana Xieyang, kata master susunan sambil tersenyum. Di taman yang jauh, 2 sosok berambut ungu bergabung dengan pepohonan dan menyaksikan setiap gerakan di Building of Refinement. Kami akan memilih kesempatan bagus untuk bertindak setelah Building of Refinement dibuka. Ekspektasi muncul di wajah Blue Serpent King Wei Jing. Building of Refinement belum dibuka, tapi aura harta karun sudah bisa dirasakan. Naga ular hitam telah mengatakan bahwa mungkin ada harta berharga yang terkandung di dalam bangunan perbaikan. Pada saat yang sama, di depan sebuah bangunan kayu gelap, para jenius dan elit dari Sky Suspension Palace yang dipimpin oleh Xuan Yuanwen dan 2 raja lainnya berdiri di depan sebuah pintu. Teknik mistik warisan surga, buka. Senior Martial Brother Zhuge melambaikan tangannya, dan gelombang rune air hijau tua bergabung ke pintu dan mengeluarkan cahaya keemasan. Xuan Yuanwen dan perempuan berjubah aprikot meletakkan tangannya di bahu Senior Martial Brother Zhuge. Pintu ke gedung gelap didorong terbuka oleh Senior Martial Brother Zhuge, dan semua orang melihat sekelompok buku tua memancarkan cahaya redup. Buku-buku tua ini melayang di gedung seperti bintang di angkasa. Setidaknya ada beberapa lusin ribu buku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka dari Sky Suspension Palace dengan cepat memasuki ruangan gelap. Senior Martial Brother Zhuge kemudian dengan hati-hati menutup pintu ke ruang buku. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ketika Raja setengah langkah terakhir melangkah ke dalam gedung, mata langit ungu transparan muncul di langit di atas ruang buku. Cahaya aneh berkilauan di Eye of Heaven saat menghilang dari langit. Di dalam gudang bawah tanah,
Saya telah berhasil menyelesaikannya. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya. Aura hitam merah dari tanda kehancuran di tubuhnya telah menghilang. Petir kesengsaraan dewa memang layak menjadi gerakan membunuh Zhao Feng, bahkan berhasil menyingkirkan Mark of Destruction yang disederhanakan. Selama setengah hari berikutnya, Zhao Feng membantu Nan Gongseng menyelesaikan tanda kehancuran di tubuhnya. 1 jam kemudian, di depan Building of Refinement. Keberhasilan. Cahaya merah tua di permukaan menara bersisi 6 meredup, terutama di dekat area di depan pintu masuk. Retak, ledakan, pintu hitam metalik perlahan dibuka oleh kekuatan tak terlihat, dan susunan 5 warna di depan Building of Refinement hancur. Pada saat pintu logam terbuka, gelombang udara panas yang menakutkan keluar. Orang bisa melihat angin merah tua setengah transparan bertiup ke arah beberapa ahli di dekat pintu masuk. Jeritan terdengar di depan Building of Refinement. Beberapa jenius dan elit yang tidak bereaksi tepat waktu dibakar. Bab 844 Pedang Berkarat. Gelombang udara panas meledak keluar dari pintu gedung pemurnian, dan jeritan terdengar saat 4 atau 5 orang jenius berubah menjadi tumpukan abu. Ada lebih dari selusin raja dan raja setengah langkah yang terluka juga. Seorang jenius kekaisaran yang baru saja menjadi raja dihantam oleh gelombang udara panas secara langsung, dan tubuhnya yang hangus terbaring di depan pintu. Di depan pintu hitam metalik Building of Refinement, para Imperial, Sky Sword Pavilion, Istana Grand Duke Yuan, dan rekan-rekannya tercengang. Beberapa ahli yang berhasil melarikan diri semuanya menarik napas dingin. Lebih dari 90% jenius dan elit di sini akan terbunuh jika gelombang udara menghantam mereka secara langsung. Orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka yang berada di dekat pintu tidak beruntung. Seringkali, pemenang belum tentu yang terkuat, tapi paling beruntung. Ini adalah kesalahanku. Building of Refinement belum lama dibuka, dan api di tungku tidak pernah padam. Karena panas tidak bisa dilepaskan, itu terakumulasi, yang menyebabkan gelombang udara panas meledak saat pintu terbuka. Petik 2. Rasa bersalah tertulis di seluruh wajah Master Arai Kekaisaran. Wajah dan pakaiannya juga hitam. Jika bukan karena Pangeran ke-8 dan tetua keriput yang melindunginya pada saat kritis, dia tidak akan bisa bertahan. Beberapa saat kemudian, panas dari Building of Refinement tidak lagi sekuat itu, tetapi masih panas. Belum ada yang berani memasuki pintu hitam metalik. Kita harus menunggu setengah hari lagi sampai sebagian besar panas mereda. Beberapa Master Arai yang hadir mencapai kesepakatan. Setiap orang bisa melihat tungku besar di dalam gedung kemurnian, dan itu memancarkan cahaya merah menyala. Meskipun tungku ini disebut tungku, lebih baik dijelaskan sebagai kawah bawah tanah yang besar, atau bahkan jurang yang berapi-api. Cahaya api dari dalam tungku membuat semua orang merasakan sensasi terbakar. Tungku itu masih memancarkan api yang menakutkan bahkan setelah berada di sini begitu lama. Ada banyak elit yang lebih tua yang hadir, tetapi nyala api di tungku tampaknya abadi, dan tidak ada yang mengerti bagaimana itu mungkin. Mungkin ini adalah domain para dewa. Semangat dan harapan muncul di wajah semua orang. Mungkin mereka telah mencapai tempat penting di Istana Xieyang. Meskipun mereka semua sudah mendapatkan banyak kekayaan, hal-hal yang mereka peroleh dianggap sangat normal di Istana Xieyang. Semuanya, hati-hati, saya bisa merasakan sumber besar api terlarang di dalam tungku. Jika itu meledak, bahkan seorang demigod tidak akan bisa mundur tanpa cedera, kata Little Sword Saint dengan nada yang dalam. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Jika bahkan seorang demigod tidak bisa mundur tanpa cedera, maka itu akan menjadi kekuatan dewa. Seiring waktu berlalu, panas yang memancar dari bangunan pemurnian mulai menghilang, dan sebagian besar telah memudar setelah setengah hari. Pada titik ini, cahaya dari dalam gedung pemurnian lebih tenang, dan seseorang dapat mulai melihat batu, senjata compang camping, dan berbagai bagian di dalamnya. Meskipun barang-barang ini compang camping dan rusak, aura yang mereka keluarkan masih mengguncang hati semua orang. Senjata yang hadir semuanya mulai bergetar, termasuk beberapa senjata suci warisan. Pedang Kaisar Suci di tangan Pangeran ke-13 mulai bersenandung seolah-olah sedang bersemangat. Godvalen Metal, itu salah satu bahan kuno yang disegel di tanah terlarang para kekaisaran. Pangeran ke-8 tercengang. Dia menyadari bahwa ada logam dewa jatuh di depan tungku, yang sangat langka di dinasti Agung Ganlord. Itu hanya muncul sekali setiap beberapa puluh ribu tahun, dan kekaisaran perlu menyegel dan menjaganya karena bahkan mereka hanya memiliki beberapa bagian.
Ini hanyalah salah satu dari batu acak yang ada. Material yang mirip dengan metal God Valen bisa dilihat di mana-mana di depan tungku. Tentu saja, hal yang benar-benar menarik mereka adalah senjata dan potongan yang compang camping di tanah. Beberapa setengah selesai, dan beberapa bahkan lengkap. Aura senjata tak tertandingi datang dari kedalaman tungku. Hanya pedang kecil suci, Pangeran ke-9, Zhao Yufei, dan sejumlah kecil lainnya yang bisa merasakan aura senjata lengkap di kedalaman tungku. Namun, karena aura ini sudah lama ada di sini, orang-orang ini tidak berani menyentuh apapun dengan indera ilahi mereka karena itu mungkin akan menciptakan bencana yang tak terhentikan. Bagaimanapun, ini adalah bangunan pemurnian Istana Dewa. Tidak mengherankan jika senjata ilahi tingkat surga muncul, dan bahkan mungkin ada beberapa senjata dewa kuno yang legendaris. Aku akan masuk dulu. Kilatan cahaya tajam melintas di mata Little Sword Saint, dan Sword Intent yang tampaknya telah melampaui batas life dan death terpancar dari tubuhnya. Dengan sekejap, Little Sword Saint adalah yang pertama melangkah ke Building of Refinement. Tatapan beberapa jenius dan elit di belakang dipenuhi dengan rasa hormat. Banyak yang tahu bahwa Little Sword Saint mencapai akhir umurnya dan pada dasarnya menyerah pada kehidupan setelah memasuki Istana Xieyang. Kekuatan Pavilion Pedang Langit, para kekaisaran, keluarga Duanmu, dan rekan-rekannya dengan hati-hati mengikuti Little Sword Saint. Kaki mereka mulai terbakar setelah memasuki gedung pemurnian. Panas yang tinggi membuat banyak jenius melompat-lompat saat mereka berteriak. Pada saat ini, mereka yang mengolah dao api, dao es, atau dao air merasa sedikit lebih baik. Para elit yang mengolah dao api lebih selaras dengan panas sementara mereka yang mengolah dao es atau dao air bisa lebih baik menahan api. Di sini terlalu panas. Bahkan Pangeran ke-13 merasa panas dan tidak bisa menahan. Meskipun dia telah menjadi raja setelah memasuki Istana Xieyang, dia lahir sebagai bangsawan dan tidak pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Ini terlalu panas, bahkan kaisar akan terpanggang setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Petik 2. Raja setengah langkah mulai berkeringat dan menjadi tidak nyaman setelah masuk hanya beberapa napas. Di dalam Building of Refinement, semakin dekat seseorang ke pusat kawah api, semakin tinggi panasnya. Pada saat ini, mereka baru saja memasuki Building of Refinement, jadi mereka berada di pinggir. Mereka bahkan tidak dekat dengan tungku yang sebenarnya. Namun, sebagian besar senjata dan material yang rusak berada di dekat kawah. Setiap bidak yang rusak atau senjata yang compang camping atau bahan acak di sini akan menyebabkan pasukan bintang 3 dan bintang 4 bertarung sampai mati. The God Valen metal yang dengan santai tergeletak di tanah adalah sesuatu yang disegel dan disembunyikan oleh Great Gun Imperials. Namun, yang paling berharga adalah senjata yang lebih lengkap. Kita sudah dekat. Little Sword Saint memiliki senyuman yang terlihat seperti hidup dan mati. Dia ditutupi oleh cahaya pedang putih saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tungku. Pada saat ini, aura pedang dari Little Sword Saint membuat jantung semua orang melompat. Dengung pedang yang terdengar di seluruh dimensi jiwa dan melintasi langit dan bumi berasal dari kedalaman bangunan pemurnian. Darah semua orang dan Tru Yuan mulai bergetar. Aura pedang yang menakutkan. Dengung pedang membekukan langkah kaki semua orang. Mereka merasa seolah-olah pedang dingin telah menembus hati mereka. Mereka berhasil melihat ke atas, dan mereka melihat pedang perunggu berkarat menusuk ke tanah dekat tungku. Semua orang tercengang dan bingung. Pedang yang tampak berkarat ini tampak seperti sampah, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa bahan pedang ini kuno dan jelas tidak sederhana. Pedang yang ditusuk ke tanah bersenandung dan melepaskan aura pedang dao yang kuat yang menembus udara dan langsung ke jiwa seseorang. Beberapa jenius yang tidak cukup kuat segera batuk darah dan terluka. Celepuk, celepuk, dikombinasikan dengan panas dari Building of Refinement, beberapa raja setengah langkah pingsan. Pedang Kaisar Suci yang dimiliki Pangeran ke-13 mulai bergetar. Senandung dari pedang berkarat itu membuat bahkan pedang Kaisar Suci merasa takut dan waspada. Bahkan senjata suci tingkat surga tidak mampu menakuti pedang Kaisar Suci, dan itu hanya senjata compang camping yang jauh lebih lemah. The Great Gun Imperials tercengang. Pangeran ke-8, ke-9, dan ke-13 semuanya saling memandang dengan kaget. Meskipun tidak dapat menggunakan semua kekuatannya dalam dimensi ilusi ilahi, mereka tahu pentingnya pedang Kaisar Suci. Pedang Dewa Kuno, itu kemungkinan besar adalah senjata Dewa Kuno yang compang camping.
Ketiga pangeran sampai pada kesimpulan yang mengejutkan, dan kesimpulan ini membuat mereka semakin waspada. Ketika harta karun terlalu berharga, sebenarnya itu adalah malapetaka. Senjata dewa kuno berasal dari era atavistik, atau bahkan era imemorial. Kekuatan seperti itu hanya muncul di legenda. Senjata dewa di bawah standar muncul beberapa ribu tahun yang lalu, menghancurkan kekuatan bintang 3 dan membunuh 3 dewa suci. Senjata dewa di bawah standar itu berasal dari kekuatan bintang 4. Istana suspensi langit, seruan terdengar dari Building of Refinement. Namun, pedang perunggu berkarat bukanlah senjata dewa di bawah standar, auranya saja yang menakutkan pedang kaisar suci. Di luar gedung pemurnian, aura senjata dewa kuno. Dua sosok berambut ungu memasuki pintu Building of Refinement di bawah lapisan perak dan ungu. Duo iblis berambut ungu, beberapa jenius dan elit yang tidak mampu menahan panas sedang mencari udara segar di luar, dan mereka berseru dengan kebencian ketika mereka melihat keduanya. Namun, karena panas dan aura pedang perunggu berkarat, sebagian besar orang hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi tidak ada yang memiliki energi atau motivasi untuk menyerang duo iblis berambut ungu dalam situasi ini. Bisa dikatakan duo iblis berambut ungu datang tepat waktu. Little Sword Saint, yang memiliki kekuatan pertempuran terkuat, sepenuhnya tertarik pada pedang dewa kuno yang compang camping dan tidak dapat dialihkan. Jika Little Sword Saint mendapatkan pengakuan dari pedang dewa kuno yang compang camping, dia akan menjadi tak tertandingi di antara orang luar. Meskipun kemungkinannya rendah, kita harus mempertimbangkannya. Ketiga pangeran Gan Agung sedang mendiskusikan ancaman apa yang mungkin dibawa oleh pedang dewa kuno yang compang camping, serta bagaimana mendekati logam dewa jatuh dan bahan lainnya. Pada saat yang sama, di depan ruang buku gelap di sisi lain Istana Xieyang, orang-orang dari Sky Suspension Palace tenggelam dalam buku-buku kuno yang memancarkan cahaya berbintang. Aura dari senjata dewa kuno. Xuan Yuan Wen tiba-tiba membuka matanya, dan sepotong batu giok aneh di dadanya berkilauan dengan cahaya putih bersih dan mulai bergetar. Bab 845 Buku Xieyang. Meskipun hati Xuan Yuan Wen tergerak ketika dia merasakan aura senjata dewa kuno, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera pergi. Dia pertama kali mengirim berita ini ke senior martial brother Zhuge dan wanita berjubah aprikot. Senjata dewa kuno melampaui level kita terlalu jauh. Mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya, jadi tidak masalah jika kita sedikit terlambat. Kakak bela diri senior Zhuge memegang kipasnya dan tersenyum. Xuan Yuan Wen juga mengangguk setuju. Jika mereka adalah demigod, mereka pasti akan langsung menuju senjata dewa kuno, tetapi harta yang terlalu berharga sebenarnya adalah bencana. Tentu saja, ada alasan lain. Ruang buku gelap tempat mereka berada sudah berisi kekayaan. Semua buku di ruang buku melayang di udara seperti bintang di langit malam. Masing-masing dari buku-buku ini telah mencapai tingkat surga, dan beberapa bahkan telah menyentuh alam ilahi surgawi. Dewa kuno Xie yang menandai buku ini secara khusus. Petik 2. Para jenius dari Sky Suspension Palace jatuh ke dunia buku kecil mereka sendiri. Setiap buku berisi dunia, dan pengetahuan yang terkandung di dalam buku-buku ini adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh kekuatan bintang 4. Beberapa dari buku-buku ini sebanding dengan teknik rahasia dan warisan inti dari Sky Suspension Palace, dan beberapa bahkan telah melampaui batas zona benua. Senior martial brother Zhuge tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ruang buku ini sebenarnya agak terbuka untuk orang luar, tetapi meskipun demikian, para elit Sky Suspension Palace menghabiskan waktu yang cukup lama untuk masuk. Setiap buku adalah dunia. Jangan serakah, pilih saja 1 atau 2 buku, perempuan berjubah aprikot memperingatkan. Ketika keterampilan mencapai tingkat kelas surga, masing-masing sebanding dengan seluruh warisan, dan informasi yang terkandung di dalamnya seperti lautan tanpa batas. Karena itu, para jenius dan elit hanya memilih 1 atau 2 buku yang cocok untuk mereka. Menyerap isi sebuah buku sangat melelahkan bahkan bagi Void God Realm Kings, yang bisa mengingat semua yang mereka baca. Ketika informasi terlalu besar, bahkan menggunakan memori fotografis untuk melihatnya akan menghabiskan banyak waktu. Ada pemuda raja setengah langkah lapis baja perak dari Sky Suspension Palace, dan cahaya ungu melintas di matanya. Simbol ungu bersinar samar di dahi pemuda lapis baja perak itu. Pemuda lapis baja perak ini adalah elit terlemah dari Sky Suspension Palace, dan statusnya juga yang terendah.
Dia biasanya diam. Dia juga orang terakhir yang memasuki ruang buku yang gelap. Pada saat ini, pemuda lapis baja perak bertingkah sangat aneh. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah buku kuno, dan cahaya ungu muncul di matanya. Beberapa lusin napas kemudian, dia mengeluarkan buku berbintang lainnya. Teknik jahat suci, itu ditulis oleh Xie Yang. Petik 2. Pemuda lapis baja perak berhenti sejenak. Alih-alih berkonsentrasi untuk menyerap satu atau dua buku seperti yang lain, pemuda lapis baja perak itu sudah membaca lusinan buku. Sepertinya ruang buku ini diatur oleh pelayan istana. Teknik jahat suci adalah teknik sederhana yang dibuat oleh pemiliknya, tetapi meskipun demikian, itu dapat dianggap sebagai teknik dao jahat tertinggi di dunia luar. Mata pemuda lapis baja perak itu berbinar. Dalam keadaan normal, para jenius Sky Suspension Palace lainnya akan menyadari bahwa pemuda lapis baja perak itu bertindak berbeda. Misalnya, aura energi mentalnya beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Namun, pada saat ini, semua orang fokus pada dunia buku. Pemuda lapis baja perak mulai membolak-balik buku lain setelah menyelesaikan teknik jahat suci. Dia membalik-balik beberapa lusin buku dan tampak sangat lelah, jadi dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin interspatialnya. Saudara muda bela diri Deng Chao. Wanita berjubah aprikot melihat pemuda lapis baja perak itu bertindak salah dan memperingatkannya, saya sarankan Anda fokus untuk menyerap satu atau dua buku yang cocok untuk Anda. Itu akan lebih membantu. Petik 2. Saya mengerti. Pemuda lapis baja perak memberikan jawaban tanpa emosi dan mulai membaca lebih banyak buku. Waktu berlalu perlahan, dan ketika mayoritas jenius Sky Suspension Palace telah selesai menyerap buku pertama mereka, pemuda lapis baja perak telah menyelesaikan lebih dari 100, dan semuanya adalah yang dia minati. Ketika semua orang selesai menyerap buku kedua mereka, pemuda lapis baja perak telah menyelesaikan 200 buku. Pada saat ini, pemuda lapis baja perak sangat lelah, jadi dia menemukan sudut, duduk, dan makan beberapa pil spiritual. Oke, kita akan pergi dalam 2 jam, kata kakak senior Zuge. Alisnya berkerut saat tatapannya tertuju pada Deng Chao, lapis baja perak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di dalam gudang bawah tanah istana Xie Yang, Nan Gongseng, teknik jahat suci ini seharusnya merupakan versi sederhana dari teknik budidaya Xie Yang. Apakah Anda pikir Anda bisa mengembangkannya? Petik 2. Zhao Feng membuka matanya karena kelelahan. Aneh, aku berhasil mempelajari teknik jahat suci dengan sangat mudah, dan sekarang aku bisa menggunakan kekuatan kristal dewa jahat jauh lebih baik dari sebelumnya. Nan Gongseng sangat terkejut. Bagaimana Zhao Feng tiba-tiba memiliki teknik jahat suci ini? Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng sekarang yakin bahwa ruang buku yang gelap itu setengah terbuka untuk umum. Pada saat ini, ada 200 buku Xie yang senilai konten di benak Zhao Feng. Banyak dari buku Xie yang ini akan menjadi warisan tertinggi dalam kekuatan bintang 3 atau bintang 4. Sejumlah kecil dari mereka bahkan sebanding dengan teknik petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen. Jumlah yang sangat kecil bahkan sedikit melampaui mereka. Namun, untuk Zhao Feng, tubuh petir suci dan teknik petir angin merupakan kombinasi yang sempurna. Bagaimanapun, dia sudah memiliki fondasi Wind Lightning dari kehidupan sebelumnya, dan dia telah menyatu dengan kekuatan God Tribulation Lightning, jadi dia memiliki lebih banyak potensi dengan teknik Lightning. Selain itu, sebagian besar buku Xie yang adalah teknik dan keterampilan Dao jahat, yang tidak cocok untuk Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng tidak akan mengolah buku-buku ini, mereka masih meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya. Zhao Feng berpikir setelah membaca begitu banyak buku, dia bisa mencoba mengubah dan meningkatkan teknik ini dan menciptakan teknik rahasia yang sempurna untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, di depan Building of Refinement. Aku tidak tahan lagi. Beberapa raja jenius dan elit setengah langkah berlari keluar dari pintu hitam metalik, dan kaki mereka berasap. Ada beberapa jenius yang sudah istirahat di depan pintu, dan kaki mereka hangus hitam. Ada juga sejumlah kecil orang yang pingsan dan diusir oleh elit lain. Terlepas dari sejumlah kecil Raja Alam Dewa Kekosongan yang kuat, para jenius normal tidak dapat bertahan lama di gedung perbaikan. Persaingan di dalam Building of Refinement pada saat ini sangat ketat. Orang di depan masih seorang suci pedang kecil berkumis putih dari pavilion pedang langit. Aura pedang Little Sword Saint menjadi lebih kuat sampai terbakar seperti matahari.
Tatapannya melihat ke depan, dan dia menaklukkan panas di bawah kakinya saat dia perlahan mendekati pedang perunggu berkarat di dekat tungku. Dia bahkan tidak melihat pecahan atau senjata atau bahan yang berserakan. Setiap langkah yang dia ambil menuju pedang perunggu berkarat membutuhkan kekuatan yang tak terbayangkan dari pedang daonya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti satu abad baginya. Maksud dan hukum yang tersisa pada pedang dewa kuno yang compang camping itu mungkin membuatku bisa menerobos. Little Sword Saint hanya memiliki satu pedang ini di dalam hatinya, sementara raja lainnya fokus pada mineral legendaris dan pecahan senjata. Bukannya mereka tidak ingin bersaing untuk senjata dewa kuno, hanya saja mereka tidak bisa. Di antara grup, duo iblis berambut ungu sangat menarik perhatian. Suara mendesing. Kedua sosok berambut ungu itu menghilang dan muncul kembali di sudut. Dalam waktu setengah hari, duo iblis berambut ungu telah mendekati tungku 2 atau 3 kali dan memperoleh banyak material dan senjata legendaris. Mereka seperti ikan di air. Duo iblis berambut ungu mati. Pangeran ke-13 meraung marah saat dia mengeluarkan pedang emas yang bersinar dan menebas ke arah dua sosok berambut ungu itu. Serangan itu melonjak dengan kekuatan kekaisaran tertinggi saat gambar drakonik melesat ke langit. Setelah menjadi raja, pedang kaisar suci yang dipegang pangeran ke-13 jauh lebih kuat. Kekuatannya sebanding dengan seorang kaisar. Pedang ini menekan semua jenius dan elit yang hadir selain Little Sword Saint. Awas! Ekspresi dari duo iblis berambut ungu berubah saat mereka mundur dengan cepat. Suara mendesing. Duo itu menghilang dan muncul kembali di sudut lain, tetapi ada tanda berdarah di salah satu tubuh mereka, yang dengan cepat pulih di bawah cahaya biru es. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Setiap kali pedang kaisar suci ditarik, kekuatannya akan ditekan oleh dimensi ilusi ilahi. Petik 2. Salah satu pemuda berambut ungu menghela nafas. Jika mereka berada di dinasti agung Gunlord, kekuatan pedang kaisar suci akan berlipat ganda karena tidak dibatasi oleh apapun. Dalam skenario itu, hampir tidak ada yang bisa menyaingi pangeran ke-13. Pertahanan yang sangat kuat, kekuatan duo iblis telah meningkat lebih banyak lagi. Raja dari keluarga Duanmu, istana Grand Duke Yuan, keluarga Chao, dan teman-temannya semuanya terkejut. Dalam pertukaran barusan, duo iblis berambut ungu berhasil mundur bahkan dari para kekaisaran, dan metode mereka sangat tersembunyi sehingga tidak ada yang dapat menemukan mereka jika mereka mundur. Kekuatan duo iblis meningkat dengan sangat cepat, dan mereka masih mencuri rampasan perang dari keluarga Duanmu kita. Mereka dari keluarga Duanmu mengertakkan gigi karena kebencian. Pada saat ini, duo iblis itu sangat kuat saat mereka berlari mengelilingi medan perang seperti hantu. Pertahanan fisik dari pemuda berambut ungu itu begitu kuat bahkan serangan tingkat kaisar tidak dapat mengancamnya. Yufei, tetua berjubah hijau dan laki-laki berbaju hitam menoleh ke arah Zhao Yufei. Dalam bentrokan barusan, duo iblis berambut ungu dengan sengaja menghindari Zhao Yufei. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Zhao Yufei meraung saat dia melompat ke udara dan bertukar pukulan dengan Zhao Feng. Zhao Yufei didorong mundur puluhan meter oleh cuaca dingin yang ekstrim dan mendarat di tanah. Lapisan es muncul di kulitnya yang seperti giok. Yufei, kamu baik-baik saja. Para elit keluarga Duanmu dengan cepat melindungi Zhao Yufei jika duo iblis terus menyerangnya. Aku baik-baik saja, tapi itu bukan brother Zhao Feng. Mata Zhao Yufei memerah saat dia mendarat di tanah, tetapi dia berbicara dengan nada percaya diri. Dalam pertukaran barusan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi musuh menggunakan kekuatan yang cukup untuk mencoba membunuhnya.